Ya, monggo merapat ya. Sambil persiapan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali bersama-sama untuk saling mengingatkan di antara kita, saling menasehati, saling berbagi. Insyaallah mudah-mudahan ini termasuk amal kebaikan yang Allah akan ganjar dengan pahala yang berlipat. Di hari ini saya akan menyampaikan satu judul kajian tentang agungnya nikmat hidayah. Ya, yang dimaksud adalah hidayah dasar, yaitu hidayah memeluk agama Islam. Yang nanti insya Allah di kesempatan berikutnya akan dikaji tentang agungnya nikmat hidayah sunnah, gitu ya. Baik, kita akan bersama-sama melihat kepada diri kita masing-masing, ya khususnya yang hadir di sini, bahwa kita merenungi nikmat hidayah yang ada pada diri-diri kita. Kalau kita melihat ya realita kita dari posisi kita yang berada jauh ya dari negeri asal hidayah Islam, dari negeri asal dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita pun tidak begitu mengerti ya bahasa yang ada di sana, bahasa Arab misalkan. Kebanyakan dari kita mungkin tidak sangat memahami bahasa Arab, gitu ya. Kemudian budaya kita pun berbeda dengan budaya di sana. Akan tetapi Masya Allah, Alhamdulillah, Allah berikan nikmat hidayah Islam kepada kita ya, yang nanti kita akan renungkan bagaimana keadaan kondisi orang-orang yang tidak mendapatkan karunia hidayah, dan juga kondisi keadaan orang-orang yang mendapatkan karunia hidayah, sehingga kita mengerti bagaimana agungnya nikmat hidayah yang Allah karuniakan kepada kita, di mana karunia itu ternyata tidak didapat oleh semua manusia. Bahkan kalau dilihat realitanya secara data, mungkin kita akan melihat bahwa mayoritas manusia itu justru beragama selain agama Islam globalnya. Jadi Islam itu tidak lebih banyak daripada agama-agama yang lain, gitu ya. Apalagi kalau mereka secara keseluruhan dikumpulkan selain agama Islam, gitu ya, pasti mereka lebih banyak. Ya artinya orang yang mendapat hidayah itu lebih sedikit. Dan ini adalah karunia yang sangat luar biasa. Sebab karunia hidayah itu atau hidayah itu tidak bisa didapat ya dengan usaha kita sendiri. Tidak bisa didapat dengan kecerdasan kita. Ya, dengan harta kita tidak bisa dibeli. Gitu ya. Maka ini luar biasa karunia yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala ketika itu diberikan kepada kita. Jemaah yang berbahagia, tanpa karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan menjadi orang-orang yang sangat hina, makhluk yang paling buruk di dunia ini. Ya, kita lihat bagaimana Al-Qur'an menggambarkan kondisi ini dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am, bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Ayat Al-Quran yang sangat familiar di telinga-telinga kita ya, yang maknanya atau artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan
banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Ya, apa kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Mereka memiliki hati, ya, mereka punya hati, dikaruniai hati, akan tetapi tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya. Manusia itu, bahkan jin dikatakan memiliki hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya. Kemudian walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka juga memiliki mata, bisa melihat, gitu kan, normal. Akan tetapi mata mereka tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Ya, walahum adanun la yasma'una biha, dan mereka juga memiliki telinga, bisa mendengar. Akan tetapi mereka tidak pendengaran mereka tidak mereka pergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka Allah katakan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ya, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Dan ternyata benar realitanya kalau kita mau melihat. Bahkan kita bisa di era digital sekarang, di era medsos, kita bisa melihat bagaimana hinanya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mendapat hidayah di negeri yang jauh. Ya, sering lewat di hadapan kita kalau kita penasaran biasanya tentang suatu short video di YouTube ataupun di Facebook. Ya, kemudian muncul video yang serupa. Ternyata banyak sekali gitu ya, orang-orang yang mengagungkan bahkan mendewakan menyembah manusia, yang kalau kita lihat yang disembah itu seperti orang gila gitu ya. Banyak, kita nggak sebut di negara mana gitu ya. Mungkin antum juga pernah melihat. Ini hina sekali gitu ya. Orang seperti orang gila berjalan, tapi ya Allah ya, naudzubillah min dzalik, kemudian apa? Diagung-agungkan, dicari berkahnya, dicium tangannya, bahkan bekas telapak kakinya dia berjalan, bahkan muntahannya, naudzubillah min dzalik. Seperti itu ya. Kemudian banyak juga yang mengagungkan binatang-binatang, sehingga dikatakan balhum adall, lebih sesat, lebih hina daripada binatang ternak. Ya, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah kerbau, gajah, ya, sampai tikus, kecoa pun diagungkan oleh mereka. Nah ini, nah untuk itu ketika kita mendapat hidayah dari Allah dan kita menyembah Allah Rabbul Alamin, ya, Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha segalanya, maka ini adalah satu karunia hidayah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa orang yang tidak mendapat hidayah ini seburuk-buruk makhluk. Ya, seperti dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Ya, mereka itu orang-orang kafir, ya, dari ahlul kitab, orang-orang musyrik, mereka berada di neraka jahanam khalidina fiha, kekal di neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Ya, berarti sebaliknya, kalau orang yang dapat hidayah, maka ulaika hum khairul bariyah, gitu ya. Ini nikmat yang sangat agung. Nah, hadirin yang berbahagia, sebelum kita lihat ya, sebelum siksa yang sangat pedih di akhirat nanti, orang-orang yang tidak mendapat hidayah ini akan mengalami kesempitan hidup yang luar biasa. Ya, meskipun kalau kita lihat dohirnya orang-orang kafir itu terlihat bahagia, ya, terlihat serba kecukupan, hidupnya luar biasa, mewah gitu ya, serba ada. Akan tetapi pada hakikatnya mereka itu sempit kehidupannya. Dan ini yang mengatakan adalah Allah yang maha mengetahui isi hati hamba-hambanya. Ya, bukan yang mengatakan itu orang kaya kita mungkin melihat dohirnya itu biasa-biasa aja, hidupnya nggak pernah ada masalah. Begitu ada masalah selesai gitu ya. Bahkan semua apa yang mereka inginkan tercukupi, gitu ya kan. Mau punya rumah bagus, ya langsung bikin jadi gitu. Kemudian pengen kendaraan mewah ada, pengen makan enak
bisa gitu ya, dan seterusnya. Akan tetapi hakikatnya Allah katakan dalam surat Al-An'am 125, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Siapa yang Allah kehendaki menjadi sesat, ya, Allah akan menjadikan dadanya sempit. Dikatakan sadrahu dayyiqan harajan, dadanya sempit lagi sesak, ya, diumpamakan ka'annama yas'adu fis sama, ya, seperti, jadi seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Dadanya sempit, sesak, seakan-akan kayak orang sedang mendaki ke langit, ya. Begitulah Allah menimpa siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ini di dunia digambarkan sebenarnya hakikat kehidupan mereka itu sempit gitu ya. Sampai-sampai digambarkan seperti orang mendaki ke langit. Jadi kalau manusia sudah mencapai ketinggian yang sangat tinggi, dikatakan, saya sempat membuka dalam situs itu, kalau lebih dari 100 km itu sudah hampa udara gitu ya. Jadi kalau kita mendaki sampai 100 km lebih, maka tidak boleh kita lepas tangan, nggak pakai oksigen, nggak pakai apa-apa, ya, sebab dia akan tercekik gitu, nggak ada udara. Apalagi sampai ke langit yang jaraknya sangat jauh, jutaan kilometer, begitu ya. Untuk itu ini benar, sampai-sampai dikatakan bahwa ini termasuk salah satu mukjizat Al-Quran atau kehebatan Al-Quran, terbukti bahwa ternyata di sana itu benar-benar kalau misalkan kita mencapai ketinggian yang sangat tinggi itu seperti tercekik leher kita, ya. Dan orang-orang kafir yang tidak mendapat hidayah kondisinya seperti itu, hakikatnya gitu kehidupannya. Kemudian dalam surat Toha ayat 124, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, bagi orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, dari Al-Quran, dari ajaran-ajaran Islam, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu menyelisih perintah Allah dan apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, dan mengambil petunjuk selain petunjuk Allah, ya, maka baginya kehidupan yang sempit. Maksudnya adalah di kehidupan dunia tidak adanya ketentraman hidup, tidak adanya kelapangan jiwa, bahkan jiwanya sempit akibat kesesatannya, ya. Meskipun, nah ini disebutkan, meskipun kenikmatan nampak pada dirinya, ya, berpakaian sesukanya, ya, pakaian-pakaiannya bagus, memakan apa yang dia suka, apa yang dia mau, dia bisa makan, dia bisa beli, bertempat tinggal sesuai dengan keinginannya, namun hatinya tidak sampai derajat yakin untuk memperoleh hidayah. Karena itu dia berada dalam kegelisahan, kebingungan, dan keraguan. Dia senantiasa dalam kebimbangan hidup. Inilah makna penghidupan yang sempit, ya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Begitu, ya. Jadi hakikatnya orang-orang yang tidak mendapat hidayah itu hidupnya sempit, gelisah, bimbang, ragu, gitu ya. Untuk itu sebaliknya, ketika kita mendapat hidayah, maka antum jelas dalam keadaan yang sangat luar biasa, gitu ya. Meskipun hidup kita sempit secara ekonomi, ya, mungkin banyak problem, banyak masalah, tapi terlihat luas, ya, berasa luas karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menyikapi kesempatan hidup kita dengan kesabaran, ya, dan dengan bersyukur, yang nanti kita akan sampaikan. Selanjutnya adapun di akhirat. Nah, tadi di dunia, ya, singkatnya begitu, dan Anda rasa masih banyak dalil-dalil yang lain tentang bagaimana kesempitan orang hidup, orang-orang kafir yang tidak mendapat hidayah, ya. Kemudian adapun di akhirat, orang-orang yang tidak mendapat karunia hidayah, mereka ini akan merasakan kesengsaraan yang lebih dahsyat daripada yang dia rasakan di dunia, yaitu bergumul dengan siksa api neraka jahanam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menganut agama selain daripada agama Islam,
maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jelas, jadi meruginya di akhirat itu masuk ke dalam neraka jahanam, disiksa di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, tadi sudah disampaikan, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka masuk ke neraka jahanam. Ya, mereka kekal di dalamnya. Dan kita semua sudah faham sekali bagaimana gambaran siksa neraka jahanam, yang sering disampaikan bahwa panasnya api neraka jahanam itu 69 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia. Atau api yang kita nyalakan di dunia, anak Adam nyalakan di dunia itu satu bagian daripada 70 panasnya neraka jahanam. Ya, itu luar biasa. Kalau api di sini aja melahap semua yang ada, gitu kan, bisa menghanguskan ya sekian rumah tanpa istilahnya tanpa sisa gitu, kosong semuanya. Apalagi manusia itu sudah luar biasa. Ya, apalagi sampai 70 kali panasnya atau 69 kali. Nah, kemudian dikatakan siksaan yang paling ringan di akhirat, ya, yaitu yang diberikan kepada pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, dipakaikan terompah di kakinya, kemudian mendidih di kepalanya. Nanti bisa bayangkan, ya, nggak kebayang, itu luar biasa. Ya, maka orang-orang kafir ini di dalam neraka jahanam dan kekal selama-lamanya. Ya, maka sekali lagi bersyukur dengan nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari mereka adabnya. Ya, mereka di dalam jahanam itu tidak dimatikan, tidak dibinasakan, padahal ancaman kematian itu dari segala sisi, tapi nggak mati gitu ya, dibakar di neraka jahanam di dalam api, ya, tapi tidak dimatikan sehingga mereka kalau mati kan sudah nggak merasakan apa-apa. Dan ini tidak dimatikan, tidak dibinasakan, dan siksaannya tidak diringankan. Ya, kata Allah, demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Surat Fatir ayat 36. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naron kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab innallaha kana azizan hakimah. Di dalam neraka orang-orang kafir itu, ya, ketika kulitnya sudah hangus, ya, gosong diganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzuqul adab, untuk merasakan pedihnya adab api neraka. Ya. Dan kemudian dalam hadis dikatakan bahwa mereka orang-orang kafir, ya, baik Yahudi ataupun Nasrani, ya, yang mendengar tentang diutusnya Rasulullah kemudian tidak menerima hidayah Islam, ya, maka dikatakan kana illa kana min ashabin nar, ya, bahwa mereka pasti, ya, menjadi penghuni neraka. Ya, nah ini keadaan orang-orang kafir di dalam neraka. Nah, begitu dahsyatnya siksa neraka sampai-sampai digambarkan orang-orang kafir saat itu, seandainya mereka bisa menebus, ya, menebus keadaan mereka dengan apa yang mereka miliki, bahkan sampai pun emas sepenuh bumi, sebesar bumi, itu mereka akan tebus gitu, kalau bisa. Ya, tapi Allah katakan, oh, mereka menebus emas sepenuh bumi, kemudian bumi beserta seluruh isinya, bahkan 2 kali lipat, sampai-sampai anak-anaknya, istrinya, keluarganya, seluruh manusia, kalau seandainya bisa untuk menebus keadaan mereka, mereka akan lakukan untuk menebusnya kalau mereka memiliki. Kita lihat beberapa ayat Al-Quran tentang menjelaskan tentang hal ini. Surat Ali Imran 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala iftada bih ulaika lahum adabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati sebagai orang-orang kafir, ya, tidak akan diterima tebusan
dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa mil'ul ardi dhahaban, emas sepenuh bumi. Anda bisa bayangkan, bukan emas sebesar masjid ini, ya, emas sepenuh bumi, ya, semua emas dikumpulkan sepenuh bumi atau emas sebesar bumi, tidak akan diterima dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus dirinya dengannya, ya. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 47, walau anna lilladina zalamu ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adabi yaumal qiyamah wa badalahum minallah wa ma yakunu yahtasibun wa ma lam yakunu yahtasibun. Sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, ya, yang tadi Anda sampaikan 2 kali lipat dari apa yang dia punya yang ada di bumi semuanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari adab yang buruk pada hari kiamat. Tampak jelaslah bagi mereka adab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Mereka kira itu adab neraka biasa-biasa aja gitu, ya, atau mereka kira itu sanggup, ya, menghadapi adab neraka, atau mereka kira mereka tidak akan lepas dari adab neraka. Ternyata begitu menampak di hadapan mereka, seandainya, ya, bisa ditebus dengan bumi dan seisinya, bahkan 2 kali lipatnya itu akan ditebus, ya, jamaah. Untuk itu, ini keadaan orang-orang kafir. Nah, kita sebagai seorang muslim yang dapat hidayah, yang dipastikan insya Allah akan masuk surga kalau meninggal dalam keadaan istiqomah di atas Islam, maka ini hidayah nikmat yang sangat luar biasa. Di dalam hadis pun dikatakan, yuqalu lil kafir yaumal qiyamah ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta taftadi bih, fayaqulu na'am, fayuqalu lahu qad su'ilta aisara min dzalik. Pada hari kiamat orang-orang kafir ditanya, ya, andai engkau memiliki emas sepenuh bumi, apakah akan engkau jadikan penebus? Mereka menjawab, na'am, iya. Kalau seandainya engkau punya emas sepenuh bumi, ya, apakah engkau akan jadikan untuk menebus? Apa enggak sayang? Enggak, saya tebus semuanya. Mereka bilang na'am, iya. Maka dikatakan kepada mereka, engkau pernah diminta yang lebih ringan daripada itu, ya. Kalian pernah diminta untuk hanya menerima hidayah Islam, sudah disampaikan semuanya, ya, ayat-ayatnya, bekas-bekasnya ataupun asar-asarnya sudah kelihatan bahwa Tuhan yang benar, yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak menerima hidayah itu, sehingga kalaupun, ya, kondisi mereka sangat luar biasa, sehingga kalau diminta untuk menebus dengan sepenuh bumi emas, mereka akan lakukan, ya. Akan tetapi kondisinya tidak bisa diterima demikian. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana perjalanan orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bukan siapa-siapa di dunia ini, ya, akan tetapi ketika kita mengenyam hidayah, maka kita adalah orang-orang yang mulia. Bahkan hebatnya Islam, kemuliaan itu bukan dilihat dari, ya, bagaimana jabatan kita, titel kita, ya, kemudian kekayaan kita, atau mungkin kondisi fisik kita, bukan. Tapi adalah dilihat dari ketakwaannya, ya. Luar biasa hidayah Islam. Kita lihat bagaimana kondisinya. Ketika kita memeluk Islam, kita memeluk satu konsep hidup yang Allah ridhoi, ya. Allah katakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam, ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Konsep hidup, jalan hidup, agama Islam yang Allah ridhoi, bukan agama yang lain, ya.
Kemudian orang-orang yang meniti hidayah, beriman kepada Allah, di dunia dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, atau dia seorang mukmin, ya, orang yang mengenyam hidayah, ya, orang yang dikaruniai hidayah oleh Allah. Kemudian Allah katakan, sungguh kami pasti akan berikan kepada mereka, kepadanya kehidupan yang baik, dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Di akhirat nanti pun Allah berikan balasan yang lebih baik, yaitu surga, dimasukkan ke dalam surga. Masih kondisi di dunia, bagaimana orang-orang yang mendapat hidayah menyikapi kondisinya meskipun dia mendapatkan banyak problem dalam hidupnya. Ajaban li amril mu'min, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara wa kana khairan lahu. Sangat menakjubkan pribadi seorang mukmin, urusan seorang mukmin. Sesungguhnya segala urusannya itu baik, ya. Apabila mendapatkan kesenangan dia bersyukur. Kalau mendapatkan, dan yang demikian itu baik baginya, dan kalau mendapatkan kesusahan dia bersabar, maka yang demikian itu baik baginya. Kondisi semua seorang mukmin, semua kondisinya baik, ya. Dan dalam menyikapi semua kesempitannya dia akan sikapi dengan kesabaran, maka ini baik bagi dia. Sedangkan di akhirat jelas orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan kenikmatan di dalam surga, ya. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung. Orang-orang yang beriman kepada Allah, mengerjakan kebaikan, Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya. Dan setiap kita punya kesalahan, punya dosa, insya Allah Allah akan hapuskan. Dan Allah akan masukkan orang-orang yang beriman ini ke dalam surga. Dan ini adalah kemenangan yang agung. Wa basyiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Gambaran dalam surga. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberi rizki, buah-buahan darinya di dalam surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Ya, mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya. Keadaan buah-buahan, ya, walaupun mungkin sama namanya ataupun bentuknya, tapi rasanya jauh lebih nikmat, ya, di dalam surga daripada buah-buahan yang ada di dunia. Kalau kita merasakan buah-buahan di dunia sudah sangat lezat, nikmat luar biasa, di surga akan lebih nikmat dari semuanya, gitu ya. Nah, ini kondisi yang sangat berbeda, yang kontras antara orang-orang yang tidak mendapat hidayah dengan orang-orang yang mendapat hidayah di dunia dan di akhirat. Ya, sehingga ketika Allah karuniakan hidayah kepada kita padahal kita bukan siapa-siapa. Coba antum lihat, ya, kisah yang sudah sangat masyhur di telinga-telinga kita tentang pamannya Rasulullah SAW. Bagaimana pamannya, ya, atau Rasulullah sangat mencintai pamannya Abu Thalib. Kemudian pun demikian Abu Thalib sangat mencintai keponakannya. Akan tetapi sampai meninggalnya Allah tidak berikan hidayah. Ya, sampai sebelum meninggalnya Rasulullah pun tetap mendakwahkan pamannya, yang ami qul la ilaha illallah, wahai pamanku katakanlah la ilaha illallah, kalimatun uhajjulaka biha indallah. Ya, kurang lebih begitu. Satu kalimat yang akan aku jadikan hujah untukmu di sisi Allah. Akan tetapi apa yang terjadi? Allah tidak berkenan
berikan hidayah kepada pamannya sehingga pamannya tetap meninggal di atas kemusyrikan. Ya, sehingga kembali lagi kepada kita renungi bahwa kita bukan siapa-siapa. Ya, kita tidak hidup di circle Rasulullah saat itu. Bahkan kita hidup jauh di zaman setelah beliau diutus. Ya, kemudian di negeri yang jauh berjauhan dengan beliau. Akan tetapi Allah berikan hidayah kepada kita. Ya, ini nikmat yang sangat luar biasa. Sehingga kalau kita melihat bagaimana orang yang kafir kemudian dapat hidayah, itu sampai nangis. Setelah bersyahadat sampai nangis luar biasa. Karena tahu dulu dia berada dalam kesesatan dan sekarang dia meniti jalan hidayah yang pastinya ini adalah jalan yang terbaik yang akan mengantarkannya kepada kehidupan yang lebih baik dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekurangannya, ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.